Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bertatap muka ya, dalam rangkaian pelatihan humas ya, dan jurnalistik yang telah kita laksanakan selama 3 kali ya. Hari ini sudah 3 kali ya. Dan ketiga kalinya ini diharapkan semuanya sudah mampu ya, sudah mampu mencapai target yang telah ditetapkan ya. Ini tadi nih ya, mampu membuat berita, mampu membuat berita. Sudah belum nih tercapai target awalnya? Target awal bikin berita dulu, mampu. Dari pertemuan 1, 2, bagaimana nih? Mampu ya? Mampu apa tidak? Mampu ya? Mampu. Ya, nanti kita tes nih mampu apa enggak nih. Ya. Terus yang kedua, kalau sudah bisa bikin berita, mampu membuat konten. Ya. Konten itu lebih luas lagi ya. Dibanding berita, konten lebih luas lagi. Dan kita diharapkan menjadi konten kreator ya. Kita diharapkan menjadi konten kreator nih. Humas-humas ini harus jadi konten kreator. Pertanyaannya, syarat membuat berita apa? Kalian masih ingat? Syarat atau rumus membuat berita apa? Pertama, edukasi. Rumus 5W1H. Pertama adalah what, benar. What itu apa? Ya, artinya peristiwa apa. Ya, jadi kita harus mampu menilai atau mencatat yang kita liput ini peristiwa apa. Itu ya, dicatat. Ya. Kedua, where, ya betul. Di mana peristiwa ini terjadi? Ya. Berarti harus ditulis alamatnya di mana yang lengkap. Kalau perlu RT RW dicantumin semua. Ya. Ketiga, when dulu. When. Kapan peristiwa ini terjadi? Ya. Hari, bulan, tanggal. Ya, hari, tanggal, bulan, tahun. Itu harus ada. Kalau kita membuat laporan, kita membuat berita. Sudah 3 ya? Keempat, harus apa? Why ya, why. Mengapa? Nah, kalau bertanya mengapa, berarti harus nanya nih ya kepada orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Ya. Siapa yang kita tanya? Ya, yang ada di situ di lokasi peristiwa itu. Ya. Saksi mata tergantung kita liput apa. Kalau peristiwa kecelakaan ya yang kita tanya jangan yang kecelakaannya, yang korbannya jangan. Ya? Iya, aduh, bahaya itu. Yang ditanya adalah saksi mata, polisi kah atau siapa yang ada di situ. Kalau event santunan yang kita tanya siapa? Panitia yang tahu kegiatan itu, atau ketuanya siapa, ketua umumnya ya, atau pejabat-pejabat yang hadir pada saat kegiatan itu. Why ya kan, mengapa peristiwa itu diadakan, kita tanya kepada siapa yang tahu kegiatan itu ya. Jangan tanya tukang parkir ya, nggak tahu tuh. Kalau misalnya kegiatan santunan kita tanya tukang parkir ya nggak nyambung ya. Itu udah 4. Kelima, who siapa. Nah ini who, jadi siapa saja nih. Kalau peristiwa misalnya peristiwa kriminal ya kan, berarti kita harus tahu nih siapa saja nih korbannya, siapa pelakunya ya kan. Itu kita catat, itu lengkap dengan usia-usianya. Kalau peristiwa event atau santunan, siapa saja nih yang hadir, kita catat semuanya, pejabatnya ya, apa jabatannya,
pangkatnya apa, itu kita catat semua Pak. Jadi prosesnya itu begitu. Ya. Terakhir apa? Ini udah 5 nih. How. Ya, how. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Kronologinya seperti apa? Ya, dari A sampai Z kita harus catat juga. Ya. Boleh dicatat di kertas atau note, bisa juga dicatat di handphone. Di handphone langsung ya, catat di handphone langsung. Berarti bikin berita mudah apa sulit? Mudah ternyata ya. Mudah ternyata. Jadi wartawan itu mudah Pak. Yang penting ada keberanian, ada mental ya, untuk mewawancara orang dan tidak malas gitu aja. Ya, rajin untuk bertanya. Ya. Wartawan itu kepo. Ya. Kepo itu suka pengen tahu urusan orang. Ya. Nggak apa-apa, itu wartawan ya, tugasnya begitu. Hah? Lah itu tahu tuh, berarti sering nonton nih channelnya nih ya. Kenapa harus jadi wartawan? Itu manfaatnya sangat banyak ya. Coba Pak Supriyono, apa manfaatnya jadi wartawan yang bapak tahu aja? Satu, bisa memberikan informasi lebih awal kepada orang lain. Satu. Apalagi bisa kita dapatkan jadi wartawan. Tidak semua orang bisa dan memenuhinya. Terus bertemu dengan orang-orang penting. Apalagi Pak? Yuk lanjut. Kalau udah pas bilang pas ya. Kalau udah mentok apa Pak? Manfaatnya bisa dapat duit, bisa jadi. Nah, cuan ya, ada cuannya itu jadi wartawan, jangan salah, ada cuannya, dimanfaatnya jadi wartawan. Keilmuannya lebih tambah lagi karena mengedukasi juga. Wawasannya luas ya. Iya. Iya. Apalagi? Ayo Pak Hasan, pergaulan luas. Semakin luas, meningkat ke bawah sampai orang-orang hebat. Bisa ditembus, semuanya bisa ditembus. Bisa tembus lagi. Iya. Terus juga kita sebagai wartawan, sebagai juru penerang ya buat masyarakat. Juper. Memberikan kontribusi sebagai juru penerang atau edukasi kepada masyarakat tentang satu kejadian ini yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Iya, banyak ya, manfaatnya banyak. Terakhir Pak. Ya, lebih pede ya. Percaya diri. Ya. Dengan beberapa pandangan. Selama ini belum percaya diri ya. Karena belum dipraktekkan. Belum. Ya, nanti kalau udah jadi wartawan pede ya. Iya. Oke, jadi bisa wawancara siapa saja gitu ya. Ya, makanya hari ini akan dibekali gitu ya. Bagaimana cara menjadi seorang jurnalis yang baik dan benar. Ya, bagaimana membuat konten-konten yang menarik. Itu nanti jadi jurnalisnya nanti itu tidak kosong tapi ada skill, ada kemampuan. Ya, jangan sampai dia seperti wartawan-wartawan di luar sana yang banyakkan wartawan-wartawan yang ya hanya itu aja. Tujuannya adalah hanya sekedar amplop. Ya. Bukan nyari berita, dia nyari amplop. Berita belum tentu naik. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, makanya hari ini dibekali bagaimana cara membuat berita gitu kan. Tadi udah sebenarnya pertemuan yang lalu juga udah dijelaskan ya, tahapan-tahapannya bagaimana, cara bikin berita itu bagaimana, ya kan? Nah, kayak gitu ya. Nah, terus agar lebih ngerti lagi nih ya, saya ingin putarkan dulu nih video ya. Ini buat merefresh aja kemampuan kita membuat berita. Ya. Nih, menonaktifkan lampu lalu lintas itu masuk. Ya. Di mana? Di Bundaran Madukoro Wear. Tidak difungsikan lagi pada Kamis. Nah, Kamis ini adalah WMP. Ya. Saat ini sedang mengkaji, ini keterangan aja. Ya. Terus unsur Y-nya apa?
Nah ini, makanya itu ini. Setelah dikonsultasikan dengan pimpinan di sub, lalu lintas di Ungaran Madukoro kemudian dinonaktifkan. Ini unsur Y. Ya, menjawab pertanyaan kenapa. Terus how itu bagaimana? Jadi unsur how-nya itu adalah ini, kepala bidang lalu lintas di Kabupaten Semarang menjelaskan lalu lintas diuji coba Rabu dihentikan setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Jadi itu adalah unsur-unsur 5W plus 1H dalam sebuah straight news ya, atau berita langsung. Nah, selebihnya adalah hasil wawancara saja. Ya, hasil wawancara ini tubuh berita. Ya, siapa yang diwawancara? Ya, coba siapa yang diwawancara di sini? Nah, itu. Ya. Jadi karena ini berbicara tentang lampu lalu lintas di Madukoro, maka yang diwawancara adalah dinas perhubungan yang ada kaitannya dengan itu. Ya, jangan wawancara misalnya. Itu contoh, ini salah satu contoh kalau kita mau bikin berita. Ya. Seperti itu ya. Straight news, berita langsung. Jadi unsur 5W plus 1H-nya ada semua di sini. Gitu loh. Oke. Nah,